Aku tidak mencurigai kalian. Jam itu hadiah dari kakekku. Orang yang ada di ruang tamu semalam, buka tasnya. Jam tuan muda, kedua mahal banget. Siapa berani sentuh? Ke orang baru yang datang, malah barangnya hilang. Tas saya juga bisa diperiksa. Jangan takut, periksa ini untuk membersihkan namamu. Kembalikan nama baikku. Jam di celah kanan sofa. Hari pertama buat contoh ke pembantu baru. Nggak ada kerjaan. Tadi siapa yang bicara? Nyonya, tidak ada yang bicara kok. Sial banget. Kenapa aku terjebak jadi pelayan di novel tuan muda palsu ini? Tuan muda juga. Kaitin, kamu juga dengar? Dia buku asli. Keluarga Fu Rongsi karena Fu Hang. Dia tampak berbakti. Sebenarnya kuras keluarga Fu tuan-tuan. Fang Bo, periksa saja. Jangan biarkan semua berdiri terus. Anda, Kakek Fu, cek sofa itu lagi. Kakek, tadi sofa sudah kita cari loh. Aku bilang periksa lagi. Benar ada di sofa. Tadi kami memeriksa tas Tang Yue. Bagus, sudah ketemu. aku yang salah, tidak menyimpan dengan benar. Maaf membuat kalian khawatir. Maaf atas hal ini. Tidak apa-apa, tuan muda kedua. Jangan pura-pura kamu pasti berani lagi. Semua berbahaya. Gaji orang kaya memang tidak cuma-cuma. Hari pertama tas digaung. Enggak, aku harus lebih low profile. Masalah tuan muda palsu keluarga Fu. Aku pelayan tidak berani ikut campur. Kakek, ayah, ibu, tadi malam salahku ya. Saya akan lebih hati-hati. Syukur ketemu. Mama, kamu tidak enak badan. Mau aku temani istirahat di atas? Aku duduk sebentar saja. Aku ke kamar dulu. Ayah, kamu juga dengar kan? Aku dengar. Tapi Tang Yue jelas tidak bicara. Fu Hang tidak bereaksi, Pak Fang dan pelayan juga tidak bereaksi. Yang bisa dengar hanya kita bertiga. Itu suara hatinya. Dia bilang Fu Hang adalah tuan muda palsu. Keluarga Fu bakal dia kuras habis. Leu kasih tahu, dia juga benar. Tapi Fu Hang anak yang kita besarkan. Mana mungkin? Mulai sekarang, setiap kata Fu Hang, setiap hal yang dia lakukan, jangan hanya lihat permukaan. Tang Yue, ingat ya, kamu cuma kerja di sini. Lewati masa percobaan, ambil gaji langsung pergi. Tapi masalahnya, besok adalah rapat direksi. Fu Hang akan mengambil obat cadangan kakek Fu. Buat kakek Fu tidak bisa ke kantor. Lalu bujuk Fu Zhenglin tanda tangani perjanjian curang itu. Obat cadangan. Perjanjian. Dia bicara lagi. Apa? Kakek Fu, malam ini jaga ruang kerja. Ruang kerja? Awasi khusus kotak obat. Mengerti. Jaga ruang kerja tengah malam. Ada apa sih hari ini? Ini aku, tuan muda kedua. Kakek muda Batuk Malam. Saya cek obat cadangannya cukup apa tidak. Tuan muda kedua, boleh saya tanya Pak Fang dulu? Aku cuma cek obat cadangan. Aku takut tanggung jawab. Okey, jangan repot. Aku masuk lihat. Catat biasa. Kakek sudah tua. Urusan perusahaan memang sebaiknya tidak terlalu dipusingkan. Besok rapat direksi, ayah cuma nurut aku. Beneran ambil. Tuan Fu, tuan muda kedua, masuk ruang studi, juga sentuh kotak obat. Jangan halang. Biarkan dia pergi. Tuan Fu yang tua. Semalam hilang satu kotak obat. Diambil tuan muda kedua. Masuk ruang kerja dini hari. Keluar 3 menit kemudian. Waktu dan kotak obat semuanya cocok. Dia cuma ambil obat. Dah sungguh celakai ayah. Bingung.
Tidak, Ken. Tidak berarti tidak mencelakai cuma karena tidak beri racun. Aku tahu. Kakek, sudah bangun? Saya menjenguk Anda. Sebentar. Masuk. Kok wajahmu pucat sekali? Semalam kurang tidur. Penyakit lama. Ayah, kakek sakit. Jangan pusing perusahaan. Aku temani ke kantor. Fu Hang, kamu perhatian sekali. Kita sekeluarga. Tak perlu bicara begitu. Pak Fu, bubur sudah siap. Bawa masuk. Bakti palsu. Rebut kuasa nyata. Ada apa? Tidak apa-apa. Selama kaki Fu tidak ada, mudah terbawa salah arah. Pasal 10 halaman 3 perjanjian itu jebakan. Setelah ditandatangani, harus diserahkan ke keluarga Ji. Kalau kamu mau pergi, ayo bareng. Baik, aku segera bersiap. Wu Zhenglin, urusan perusahaan ikuti aturan. Hari ini kakek Fu tidak datang. Tubuh tidak enak, istirahat di rumah. Bahan akhir harus dikumpulkan minggu depan. Rapat hari ini sangat penting. Ayah belakangan sangat lelah. Aku juga harus bantu. Fu Hang sudah belajar banyak dari bos Fu. Waktunya, dia mulai terlibat urusan inti. Tidak. Aku cuma mau bantu mengurus pekerjaan dasar dulu. Pengacara Yao. Bos Fu. Papa, ini cuma perjanjian agen internal. Gak perlu seformal ini ya. Saya mendokumen food wajib resmi. Aku hari sangat hati-hati ya. Berhati-hati itu bagus. Aku juga tenang. Pak Fu, ada masalah di poin 10 halaman 3. Baka! Pasal 10. Agen boleh sesuai kebutuhan proyek, membagikan penawaran proyek non-geng, data, mitra, dan dokumen penilaian internal. Sinkronkan ke konsultan luar atau lembaga penilai mitra. Ini adalah izin sebar dokumen yang menghindari persetujuan. Bagaimana bisa dibawa atas nama konsultan luar? Jelaskan! Mungkin asisten salah ambil versi, tidak teliti. Pengacara Yao hapus klausul yang bermasalah. Cakupan wewenang dan sifat perwakilan perlu disusun ulang. Tidak usah revisi. Ayah, aku benar-benar tidak tahu ini. Mulai sekarang, penawaran proyek pelabuhan Nangang, dokumen penilaian data mitra. Kamu jangan sentuh semuanya. Saya mengerti. Saya kurang hati-hati. Ini lebih parah dari makian publik. Nangang tak boleh disentuh. Tuan Fu benar-benar marah. Tuan Muda, panggil saya. Siapa yang cetak perjanjian? Saya cetak sesuai versi yang Anda berikan. Versi yang saya beri bisa ketahuan tim hukum di tempat. Saya benar tak rubah. Langsung segel pasca statak. Kenapa tim hukum diminta ke ruang rapat lebih awal? Apa ada yang bilang duluan? Periksa siapa yang masuk kamar kakekku pagi ini. Siapa yang ada di dekat ibuku. Periksa semuanya. Baik. Fu Hang, kenapa tidak makan? Tidak nafsu makan. Hai Bu. Aku tidak berguna. Asisten salah ambil perjanjian. Dia selalu dianggap tidak bersalah. Hai Bu. Bukan semua perbuatan salah. Kalau salah, harus akui. Hai Bu. Aku sengaja melakukannya. Aku harap kamu tidak. Aku mengerti. Nyonya, saya antar Perrin ke dapur dulu. Meja makannya sedingin AC nyala. Tempat ini neraka. Aku harus cari kesempatan resign. Tahan, jangan ikut campur. Jangan penasaran. Gaji paling penting. Kebetulan terjadi banyak hal. Kamu kaget kan? Agak, keluarga Fu biasanya tidak seberantakan ini. Jangan mendekat, selesaikan lalu pergi. Aku paham, nanti aku pasti menjauh. Tang Yue, kakek Fu mencarimu. Kira kau? Jangan takut. Ini hal baik.
Di keluarga kaya, yang dibilang hal baik biasanya bukan hal baik. Kakek Fu, Anda mencari saya? 最近身体不好，以后我的药由你送。 Aku. Kamu bekerja tenang, tidak sembarangan sentuh barang. Fang Bo akan menyerahkannya padamu. Jangan gugup. Cuma tambah kerja. Gaji akan naik. Baik, Kakek Fu. Kenapa pekerjaan ini makin lama makin aneh? Aku cuma kerja. Kenapa dekati urusan Fu? Tang Yao, kalau ada yang menyulitkanmu, langsung beritahu Paman Fang. Terima kasih Nyonya. Jangan sulitkan saya. Saya penakut. Cuma mau dapat gaji. Baiklah, istirahat saja. Saya keluar dulu ya. Aku. Dia juga tidak sengaja ngasih tahu kita. Dia selalu mengeluh dalam hati. Jadi apa lagi, jangan biarkan dia tahu. Kenapa? Kalau dia sampai tahu, kita tidak bisa bedakan mana ucapan hati dia, mana yang sengaja dia bilang untuk kita dengar. Tuan Muda kedua, Xiao Liu yang jaga malam tadi. Buku catatan ruang studi ada di tangan Pak Fang. Pagi ini yang masuk hama Tuan Tua, Paman Fang, Direktur Fu, dan pembantu baru Tang Yue. Pengasuh baru. Iya, baru kerja kemarin. Dia juga ada saat jam hilang. Dia ada saat jam hilang antar bubur pagi. Periksa orang di sekitar gunung. Perjanjian tidak bermasalah sendiri. Maksud Anda, ayah tidak akan curiga padaku tanpa alasan. Pasti ada yang membocorkan berita itu. Besok aku harus cari kesempatan tanya. Apakah bisa resign lebih awal? Ibu, selama ini ibu sudah terlalu lelah demi keluarga ini. Aku ingin membuat ibu lebih bahagia. Ini cuma ulang tahun. Tidak usah repot-repot. Dulu Anda selalu merawat kami. Kali ini, biar saya yang jaga ayah. Pesta bisa diadakan, biar Fang Bo cek akunya. Tentu saja, Ayah. Aku cuma ingin suasana rumah jadi lebih baik. Fu Hang, jangan kelelahan. Baik. Pelan-pelan, itu dinding bunga tuan rumah. Rusak, harus ganti rugi. Cheng Zhou, angkat rangka baja itu masuk. Di sana sudah Dia sangat kuat. Jangan lihat lagi, cepat jalan. Bukankah ini Tuan Muda Fu Cheng Zhou yang asli? Kenapa dia muncul lebih awal? Rak ini taruh di mana? Nyonya, jangan menatap dia terus. Dia bakal pikir Nyonya kayak Risi tukang kirim. Taruh di sana. Di samping piano. Baik. Biu, masih puasanya. Bagus banget. Gerakannya cukup lincah. Bukan Pak, tukang kantor barang. Cara pikir Tuan Muda asli tak dari keluarga kaya. Selamat ulang tahun, Nyonya ya. Buat permintaan. Oke. Yang judulnya tidak enak badan seharian. Ada yang nyeri di badan. Cuma tepat. Tidak apa-apa. Kamu pergi layani tamu ya. Baik, Papa. Orang itu sudah pergi. Pak Fang mencatat nama dan nomor platnya. Fu Zhenglian, hari ini aku melihat pergelangan tangannya. Seperti luka dulu itu. Tadi anak kami hilang. Ada luka kecil di pergelangan tangannya. Dokter bilang bisa ada bekas luka. Aku takut salah kenal lagi. Kalau dia memang benar. Hari ini dia berdiri di depanku. Tak berani bertanya. Kalau memang benar, kita pelan-pelan menembusnya. Langsung ke sana menangis. Dia akan menerima kita. Sudah 20 tahun. Sudah ketemu, namanya Fu Cheng Zhou, antar barang sementara untuk perusahaan setting panggung. Dia biasa kerja di bengkel barat kota. Tanggal lahir. Data pendaftaran tercatat 17 Juni. 我们孩子也是那一天。 Luka di pergelangannya. Orang set alarm, pergelangan tangan kanannya memang cedera lama. Belum cukup. Ini semua cuma kemiripan. Kita butuh kepastian mutlak. Tes paternitas. Lakukan tes DNA itu. Cheng Zhou, ada orang cari kamu di luar. Datang pakai mobil mewah.
Kalian salah orang ya? Chonghao, Iya, ada masalah sama mobilnya. bukan mobilnya, tapi kamu. Kalian cari dia buat apa? Urusan kirim barang kemarin kan sudah selesai semua? Kita kehilangan seorang anak 20 tahun lalu. Usiamu, waktu lahirmu, luka lama di pergelangan tanganmu, semuanya cocok. Chengzhou, Jadi gimana? Cuma minta tes DNA. boleh. Aku menemaninya pergi. Aku tenang dengan kalian orang kaya. Aku harus kembali perbaiki mobil. Jangan takut. Ada masalah membahayakan. Pak Fu, suhu airnya pas. Ya. Nah, hari ini cuma tes. Kamu boleh diam kalau tidak mau bicara. Pak Fu, Bapak Fu Changzhou, pengambilan sampel cepat. Cukup usap dinding mulut dengan kapas. Tolong, kenapa aku bisa ada di tempat uji paternitas? Saya cuma antar obat. Berdasarkan hasil tes, Bapak Fu Zhenglin dan Bapak Fu Chengzhou memiliki hubungan ayah anak secara biologis. Itu benar. Chengzhou. Aku melihatnya. Aku tahu kalian ingin menebusku sekarang. Tapi 20 tahun hidupku tidak bisa ditebas cuma dengan ucapan pula. Itu wajar. Tidak bisa dianggap tidak terjadi. Cuma karena menemukan kembali yang hilang. Baik, aku tidak akan memaksamu. Aku butuh sedikit waktu. Pintu keluarga Fu tetap terbuka untukmu. Nyonya, apakah ini dibawa sekalian? Dia hidup menderita sendirian di luar. Uang selalu berguna. Chengzhou, berhenti dulu. Makan sedikit. Tunggu sebentar. Kenapa kalian datang lagi? Aku mau lihat dia. Ada apa? Enggak apa-apa. Lewat bawa makanan. Ini tidak Sarah. Mulut tuan muda asli hancurkan drama keluarga kaya. Aku memang mau datang. Taruh makanannya di sini. Baik. Sapnya masih hangat. Sudah 20 tahun. Kenapa dia balik sekarang? Tuan Muda kedua, berita ini muncul dari pihak cabang ketiga. Direktur Fu belum mengumumkannya. Afida, lakukan sekarang. Mereka tidak umumkan. Kami bantu umumkan. Nama Makifu. Maksud Anda? Anak kandung keluarga Fu kembali. Anak angkat hilang kesayangan semalam. 20 tahun kasih sayang. Akhirnya tak lawan ikatan darah. Anak angkat konglomerat. Dipaksa mundur. Aku tak mau merebut. Aku ingin mereka kasihan padaku. Semua judul ini paksa.
keluarga Fu bersikap. Fu Hang juga akan mengikuti ucapan ini. Siaran pers ini belum tentu ditulis orang lain. Kamu curiga judul ini dikeluarkan Fu Hang sendiri? Semua judul menempatkan dia sebagai korban. Ayah, ibu, kalian tidak perlu merasa keberatan. Fu Hang, Chongzhou pulang, aku harus senang. Aku juga tidak enak hati lihat omongan di luar. Kalau merepotkan kalian, aku bisa pindah. Fu Hang, tenang dulu. Keluarga Fu tidak ambil keputusan cuma dari judul luar. Jangan bilang, dia memang tunggu kalimat ini. Asal kalian berjanji publik. Selanjutnya dia minta kompensasi saham. Kamu dibesarkan keluarga Fu. Keluarga Fu tidak akan memperlakukanmu buruk, tapi pengumuman itu harus dicabut. Ayah, apa ayah pikir aku yang mengirimnya? Yang ku bicarakan soal hasil. Siapa pengirimnya? Kita bahas setelah diperiksa. Aku tahu. Ditarik cepat. Pihak yang merilisnya berbelit, tapi arahnya sangat jelas. Fu Hang memaksa kita bersikap. Dia takut tidak punya apa-apa. Ketakutan dan perhitungan bukan hal yang sama. Jadi gimana sekarang? Jamuan keluarga. Jangan undang media, hanya undang orang tua keluarga Fu dan pengacara. Pesta itu sebenarnya buat lihat apa yang benar-benar dia mau. Benar, kalau dia cuma butuh jaminan hidup, keluarga Fu mampu. Kalau dia ingkar titik lemah keluarga Fu, jangan salahkan kami tidak kenal ampun. Keluarga harus bicara baik-baik. Anak kandung sudah ditemukan. Anak yang dibesar juga tidak boleh kecewa. Kita lihat Fu Hang tumbuh besar. Tiba-tiba begini, siapa tahan? Kakek, ayah, ibu. Aku sudah berpikir panjang. Aku bisa meninggalkan keluarga Fu. Tapi aku butuh jaminan. Nah, dia akhirnya mengincar saham. Jaminan apa? Aku cuma ingin tahu, apakah kalian masih memberiku jalan keluar? Ucapan Fu Hang terdengar menyedihkan. Dibesarkan 20 tahun, tidak bisa terlalu kejam. Anak kandung sudah kembali. Anak yang dibesar tak bisa dibuang sembarangan. Fu Hang, keluarga Fu tidak mau mengusirmu. Mama, aku tahu, tapi tinggal di sini. Sekarang orang lain bakal bilang, aku tidak tahu diri. Aku bukan rakus uang. Tiba-tiba aku tak punya apa-apa. Ini tidak serak. 10% saham cukup buat orang biasa hidup beberapa generasi. Dia akan gadaikan saham itu ke keluarga Ji setelah mendapatkannya. Pengacara, memeriksa perjanjian. Baik, Pak Fu. Pak, ini cuma perjanjian jaminan yang aku suruh orang buat. Tidak perlu seformal banget di sini. Ekuitas tidak dipegang langsung oleh Tuan Fu Hang, melainkan dimasukkan ke dalam perwalian. Pihak pengelola adalah dana luar negeri. Dana asing. Ini jadi rumit, kan? Setelah perjanjian berlaku, pihak dana kelola dan alihkan sebagian keuntungan. Artinya, saham keluarga Fu akan dikendalikan oleh lembaga asing. Saya tidak paham ini. Cuma saya bantu urus ini. Saya cuma ingin punya jaminan hidup. Teman mana? Teman biasa. Baca. Salah satu pengendali sebenarnya dana luar negeri ini adalah pemegang wakil milik keluarga Ji. 3 tahun lalu, dia ikut pembelian tanah di sekitar Nangang. Keluarga Ji? Bukankah mereka pushing proyek Nangang? Paham? Keluarga Fu pernah beri kamu kesempatan. Kalau saham jatuh ke tangan keluarga Ji, itu masalah besar. Jadi kalian memanggil orang-orang ini hari ini hanya mengadili saya di muka umum. Kamu sendiri yang keluarkan perjanjian itu. Mulai hari ini, Fu Hang tidak lagi terlibat projek inti apapun di grup Fu. Dokumen keuangan, persetujuan kontrak, dan daftar klien. Kamu mau usir aku dari grup Fu? Ini penarikan wewenang, sekaligus penghentian kerugian. Kali ini akhirnya dia tak menang nangis.
Aksesku dikabut. Sudah aku katakan, mereka tidak akan benar-benar anggapmu orang dalam. Kurangi omong kosong. Perjanjian perwalian itu gagal. Masih bisakah kamu dapat data Nangang? Hilang akses inti bukan berarti aku tak berdaya. Apa rencanamu? Kalau mereka kejam, jangan salahkan aku serahkan projek Nangang. Tuan Fu, baru ini namanya kerjasama. Kalau ketahuan kali ini, tamat. Selesaikan ini, keluarga G beri 3 kali. Kali terakhir. Kalau proyek Nangan didapat, grup Fu aman tahun ini. Kalau direbut keluarga G, setengah tahun ke depan bakal sulit. Kak Fu, Pos Fu bilang dokumen dikirim ke ruang rapat lantai 17. Okey, ayo. Tuan Fu yang tua sudah datang. Rapat internal hari ini pasti sangat penting. Aku cuma antar dokumen, langsung pergi selesai ini. Jangan sampai ketemu Fu Han. Tuan Fu yang tua, kenapa anda datang sendiri? Orang ini menyembunyikan kamera pinhole di lengan bajunya. Harga dasar rapat malam ini akan difoto. Besok keluarga G tekan tawaran Fu. Mana Jojo? Pak Fu. Jangan biarkan dia masuk ruang rapat. Laku lelang harga dasar. Fu akan hancur oleh G besok. Waktu rapat diubah. Semua anggota tim proyek ke ruang rapat kecil dulu tunggu pemberitahuan. Baik, Pak Fu. Jangan sampai ketahuan. Aku tahu. Pak Fu, ruang rapat, tidak ada keanehan. Cek juga barang pribadi. Semua. Kenapa kamu datang? Kekoin Kofu mengirim data route pelabuhan selatan ke saya minta saran transportasi praktis. Ini dia tuan muda asli. Masuk proyek Nangang. Dia tidak terlihat cocok di ruang rapat. Pihak kalian bakal kehilangan sesuatu. Kenapa bilang begitu? Orang tadi sebelum masuk, lihat ruang rapat dulu, baru dokumenmu. Ganti jadual rapat. Dia tak tanya jadual baru, pegang lengan. Dulu aku servis mobil. Pasang perekam jam-jam ambil pesanan gelap. Saat mereka merasa bersalah, tangan pegang tempat barang disembunyikan. Bagaimana kalau mereka mau tahu harga dasar? Pancing ikan besar dengan tali panjang. Jangan terburu-buru tangkap. Kenapa? Tangkap satu orang cuma sekali. Biarkan dia kirim barang palsu keluar. Bisa tarik orang belakang. Dia berani banget ngomong. Insinyur Luo, siapkan harga dasar palsu. Jumlah halaman dan bekas pensil dibuat persis seperti asli. Mengerti. Betul. Kamu otaknya cepat. Cuma pernah rugi. Harga dasar ini jauh lebih rendah dari sebelumnya. Ini diubah mendadak oleh Kepala Fu untuk mengejutkan keluarga Ji. Jangan bilang keluar. Angka ini cuma diketahui orang yang hadir hari ini. Bosku kali ini bengis. Sinyal berubah. Memang merekam. Aku ambil segelas air. Manajer Joe, kamu kelihatan tegang banget hari ini. Besok tender, siapa tidak gugup? Sudah difoto. Ada harga dasar dan rentangnya. Kirim ke sini. Fujai kata hari ini hampir harus ketahuan. Kamu tidak tertangkap, artinya mereka tidak punya bukti. Setelah ini aku pergi ke luar negeri.
bertahan dulu melewati tender besok. Informasi bocor, server target terkait dengan keluarga Ji. Simpan bukti. So keluarga Ji tekan kalian sesuai angka ini. Mereka pikir pasti menang. Rencana kalian juga bermasalah. Apa kamu bilang? Rute ini kelihatan pendek, tapi kalau macet di jam sibuk, truk pendingin terjebak, boros bensin dan jadwal pengiriman semuanya kacau. Harga penawaran bagus, tapi operasi selanjutnya rugi. Lanjutkan. Gudang cadangan pelabuhan selatan sedikit. Hujan deras merusak. Kalian tidak punya cadangan. Masalah ini sudah dibahas sebelumnya, tapi tidak dimasukkan ke rencana utama. Juri tidak cuma lihat harga dasar, tapi juga kelangsungan jangka panjang. Dulu saya pikir rute pendek itu hemat biaya, tidak sangka malah menyita banyak keuntungan. Truk tidak ikuti peta, sopir perhatikan batas tinggi, titik macet waktu bongkar muat. Rute baru lebih 8 km sekali jalan, tapi jadwalnya stabil, malah kerugian rantai dingin rendah. Kalau tambah gudang cadangan, risiko penilaian naik jauh. Aku cuma pernah lihat cara mobil jalan. Bukan bergantung nama Fu, tapi pada kemampuan asli. Mengandalkan kemampuan nyata. Ini baru seperti keluarga Fu. Tuan muda asli bukan dapat cheat langit, dia susah. Jadi kita tahu rencana di kertas berbeda dengan praktik nyata. Bersusah payah tidak keren, tapi menambah kemampuan. Kakek Fu, apa katamu? Tidak apa-apa, airnya sudah penuh. Truk ini tak bisa tekan kita. Harga penawaran kita pas sedikit di atas harga dasar mereka. Para juri menganggap kita lebih mantap. Informasi curian tentu harus dimanfaatkan dengan baik. Pihak keluarga Ji tertawa terlalu terang-terangan. Nanti kita tahu siapa ketawa duluan. Lelang proyek kawasan logistik Pelabuhan Selatan sekarang dimulai. Penawaran keluarga Ji bukan yang terendah, tapi kami yakin ini paling masuk akal saat ini. Opsi paling mendekati biaya nyata. Rencang penawaran kalian hampir tak berbeda dari perhitungan pasar. Bukti persiapan kita matang. Dia pakai harga dasar palsu. Lihat. Taman logistik Nanggang tidak berakhir usai dibangun. Sulitnya adalah operasi jangka panjang. Kami menyesuaikan rute pengiriman dan menambah gudang cadangan. Meskipun biaya pembangunan per unit naik sedikit, tapi kerugian operasi 3 tahun turun 12%. Harga mereka bukan harga dasar ini. Yang kita dapat. Penawaran Ji sangat cocok dengan perhitungan tidak wajar tertentu, tapi tidak memiliki dukungan operasional yang sesuai. Hanya kebetulan. Setelah penilaian menyeluruh, mitra kerja akhir proyek Taman Logistik Nangang adalah Krabfu. Menang. Kita menang bukan karena harga murah, tapi karena solusi. Ya, nanti menang. Tuan Fu triknya hebat, tapi keluarga Ji lebih cepat dapat kabar. Fu Chengzhou, Nightmare. Banyak tindak kondisi jalan sistem, bukan pilihan nyata sopir. Proyek Nanggang nantinya akan mengatur ulang penempatan staf. Zhou Heng, ikuti penyelidikan. Aksesmu langsung dibekukan. Pak Fu, saya. Sudah diserahkan ke tim hukum dan polisi. Ternyata ada orang dalam. Pantas rapat kemarin tiba-tiba diubah. Harga dasarmu palsu. Yang saya dapatkan memang itu.
keluarga Ji hampir dicar bernilai hari ini. Bakal, apa kamu dipermainkan keluarga Fu? Jam mewah gagal, saham gagal, sekarang nangang pun gagal. Siapa yang bocorkan info di sekitarmu? Siapa pembocornya? Tong Yue hadir malam itu pagi kejadian kotak obat. Dia antar bubur. Dia tuang teh di jamuan ekuitas. Dan rapat nanggang dia antar dokumen. Dia selalu ada setiap saat. Tang Yue, siapa yang sebenarnya kirim kamu? Tuan Muda, apa Anda bilang? Jangan pura-pura. Dia pengasuh yang baru datang. Kenapa selalu muncul di ruang kerja? Dekat ruang rapat apotek. Ini terlalu kebetulan, kan? Ruang kerja, apotek, ruang rapat. Ini terdengar memang tidak wajar. Dia baru datang. Kok selalu ketemu urusan majikan? Aku tidak sembarangan pergi ke sana. Jadi, katakan kenapa kamu selalu ada setiap kali? Sial, aku memang tak bisa jelaskan. Seorang pengasuh yang selalu terseret urusan ini memang sulit dijelaskan. Kalau aku dianggap mata-mata, ya, bahkan tak ada kesempatan membela diri. Fu Hang, kalau kamu bilang dia mata-mata, tunjukkan buktinya. Ini riwayat chat. Dia hubungi orang luar. Semua waktunya cocok. Riwayat obrolan bisa dipalsukan? Cheng Zhou, aku tahu kamu tidak menyukaiku. Tapi ini berkaitan dengan keamanan keluarga Fu. Kamu tidak bisa lolos begitu saja. Kalau begitu, periksa. Xiao Fang. Oke, Director, saya di sini. Cek langsung. Cetakan saja tidak cukup. Butuh file asli. Screenshot tidak cukup. Orang bisa bikin gambar, bukan bukti dia kirim pesan itu. Dokumen asli. Pak Fu, dokumennya ada di sini. Saya tidak pernah mengirim ini. Kamu tentu tidak akan mengaku. Gambar ini ada jejak edit. Jejak edit apa? Pixel tepi gelembung obrolan tidak seragam. Font kolom waktu tidak cocok dengan font bawaan sistem. Lalu di sini, bayangan foto profil disalin berulang. Semuanya masalah yang sama. Bukan rekaman hope, tapi direkayasa. Palsu? Tadi ngomongnya meyakinkan banget kayak beneran. Ini bukan perbuatanku. Mereka kasih barang ini ke aku dan bilang Tang Yue mencurigakan. Si orang mantan pembantu. Panggil dia. Dia udah ada di luar. Persiapannya sangat lengkap. Bakma masuk. Oke, Nyonya. Kamu bilang Tang Yue bermasalah. Aku lihat sendiri. Dia sering sembunyi-sembunyi ke ruang kerja, juga ke apotek. Lalu dia ikut keluar ruang rapat kantor. Aku tidak sembunyi-sembunyi. Kamu cuma pembantu, bukan di dapur dan kamar pelayan. Malah sering ke tempat penting tuan rumah. Pasti ada masalah. Ternyata status rendah hal biasa pun terlihat seperti menyelinap. Dia ke apotek karena kakek Fu menyuruhnya mengantar obat. Dia masuk ruang kerja karena pelayan suruh ambil selimut. Di siang hari itu saat kakek Fu tidur siang, aku benar-benar menyuruh Tang Yue mengambil selimut. Tercatat di sini. Dia di luar ruang rapat kantor. Aku suruh antar sup. Aku tidak masuk lagi surat Aku tak bosan ada di dekat situ. Semua ini ada catatan shift siang pelayan dan rekaman CCTV hari itu. Rekaman CCTV menunjukkan Tang Yue tidak masuk apotek, ruang kerja dan ruang rapat sendirian. Semua kemunculannya diatur atau didampingi orang. Pokok muncul Fu Hang. 谁的 editnya?
Aku tidak bisa edit. Orang lain yang memberiku. Ngapain lihat aku? Aku percayamu karena kamu bilang Tang Yue curiga. Tuan Muda, bukan kau suruh asisten beri aku? Terus bicara. Aku salah ingat. Setelah Kama berhenti kerja, akunnya terima 2 transfer. Akun pengirimnya atas nama asisten Fu Hang. Tuan Muda, aku cuma menjalankan perintahmu. Diam. Biarkan dia bicara. Tuan Muda kedua suruh saya cari mantan pekerja Fu. Katanya bayar kalau buktikan Tang Yue tidak bersih. Jadi kalian bukan menyelidiki aku. Mau tuduh saya bersalah? Aku cuma curiga dia selalu ada. Patut diperiksakan. Menyelidik dan menjebak itu berbeda. Aku sudah 20 tahun di keluarga Fu. Kalian lebih percaya pembantu daripada aku. Bukan soal percaya siapa, tapi lihat bukti. Kamu bilang dia mata-mata, riwayat obrolannya palsu. Kamu bilang pergerakannya mencurigakan. Jadwal cocok dengan CCTV. Kamu bilang ada yang menduduhnya. Orang itu dibayar asistenmu. Kalian lama ingin mengusirku. Sekarang pembantu pun berani hina aku. Aku tak bermaksud jahat. Aku cuma kerja di sini. Tidak mau terlibat urusan keluarga kalian. Tapi kamu berkali-kali jadikan orang lain pijakan. Kamu jatuh. Bukan salah orang yang berdiri kokoh. Kamu pikir kamu siapa? Tuan Muda kedua, tenang. Dia cuma orang luar. Kalian pelakuin aku begini demi dia. Orang luar bebas salahkan. Kamu pasti bantu dia. Setelah kamu kembali, semua orang berubah. Fu Hang, mulai malam ini, kamu tinggalkan keluarga Fu. Keluarga Fu akan menuntutmu dan keluarga Ji secara resmi atas pelanggaran bisnis dan kebocoran. Keluarga Fu tidak lagi mengakui hak warismu sama sekali. Baik, kalian jangan menyesal. Nyonya, tidak apa-apa. Saya beresin sebentar. Gaji tinggi. Apa tanggung makan tinggal? Kalau tinggal lagi, nyawaku bisa habis. Aku cuma mau kerja, kenapa harus dijadikan mata-mata? Tang Yue, ini aku. Nyonya, Mike Pearl. Hari ini, keluarga Fu membuatmu diperlakukan tidak adil. Aku beneran cuma mau kerja dengan baik. Keluarga Fu akan menyelesaikan ketidakadilan yang kamu alami. Kamu diperlakukan tidak adil di keluarga Fu. Keluarga Fu bertanggung jawab. Aku tidak halangi kamu pergi. Tapi kamu harus tahu, bukan karena statusmu rendah. Pantas dicurigai dan dijadikan kambing hitam. Aku juga tahu hal itu. Tapi kalau terjadi padaku sendiri, aku tetap takut. Takut itu wajar. Malam ini tak usah memutuskan. Kalau kamu mau pergi, besok Pak Fang lunaskan gaji dan kompensasimu. Keluarga Fu akan memberikan penjelasan resmi kepadamu. pernyataan resmi. Bukan penenang lisan, tapi permintaan maaf dan hasil penanganan yang tercatat resmi. Aku putuskan besok. Baik. Mobilnya sudah tiba. Tak panggil tuan. Panggil sesuai identitas barunya. Sudah larut. Akhirnya paham. Keluarga Fu mau menuntut. Pasti masih ada bukti aslinya. Dari mana mereka simpan dokumen urusan bisnis? Ruang arsip lama Fu. Kau
kau mau ganggu arsip? Bukan di utak-atik, tapi dihilang. Kalau dibakar, masalahnya besar. Jangan bakar. Aku bakal tamat. Otorisasi lama di sana. Dokumen asli catatan dana transaksi anggap. Versi digital bisa dibakar aslinya. Keluarga Fu cuma tebak. 今天居然还有夜宵。Tante dapur keluarga Fu benar-benar penyelamatku. Makan pelan, santai. Terima kasih Nyonya. Aduh, malam ini ruang arsip kebakaran. Api ini tidak hanya membakar bukti, juga bunuh karyawan jaga tua. Nggak mungkin sekebetulan. Fu Hang sudah diusir dari keluarga Fu. Masa berani bakar arsip Fu? Aku pergi telepon dulu. Melakukan pemeriksaan keamanan mendadak. Masih cek laut. Perusahaan lagi sibuk. Lebih baik dicek saja. Camilan dingin, makan dulu. Oh, Beritahu petugas jaga ruang arsip Fu segera pindah ke ruang keamanan. Katakan alasannya cek kerusakan kebakaran. Inspeksi kebakaran. Kenapa ceknya jam segini? Malam ini ada sidak. Silakan daftar ke ruang keamanan lantai 1. Tidak boleh dibiarkan kosong. Fu Zhonglin sendiri perintah tarik orang duluan. Saya ambil kunci. Kunci kami ambil. Silakan pergi duluan. Kenapa mereka pergi? Saya bekerja untuk bayaran. Berhenti. Saya salah lantai. Salah lantai. Bawa bahan bakar. Bukan saya. Orang lain yang menyuruh saya datang. Siapa yang menyuruh? Fang bilang, asalkan bakar ruang arsip lama dapat 500,000. Mana arsipnya? Arsip sedang dipindahkan. Pindahkan dulu buku akun asli dan catatan transaksi nama. Segel arsip digital terpisah dari kertas. Lakukan perintahnya. Ya! Nyonya, perusahaan aman. Akan baik-baik saja. Pelakunya tertangkap. Api tidak menyala. Semua staf jaga aman. Benar ada yang mau bakar arsip? Belakangan Fu, selidiki kasus. Waspada tak salah. Untungnya Pak Tua kali ini selamat. Pengacara. Kamu berhak hubungi pengacara, tapi dicurigai percobaan pembakaran dan pelanggaran rahasia dagang. Kami akan menyelidiki sesuai hukum. Bagian pelanggaran commercial food dan keluarga Ji akan diproses hukum terpisah. Ayah, kamu serius masa sejauh ini? Sejak kamu suruh orang bakar lemari arsip, ini bukan lagi urusan keluarga. Polisi juga sudah menyelidiki keluarga Ji. Bagaimana kalian bisa tahu duluan? Apa yang kamu lakukan, pasti akan meninggalkan jejak. Cheng Zhou, kenapa jabatan di kartu pegawaimu tertulis asisten proyek? Aku mulai dari dasar, biar kalian tak gosip. Siapa berani tuduhmu? Medical sebat akal gubarna rateliaku lenaka anak dari. Bukan berarti semua paham. Pulang kerja makan di rumah. Cara gantang. Dapur akan menyisakan nasi. Jangan tunggu terlalu larut. Tahu.
Nyonya, mau saya panaskan lagi? Tidak usah. Dia bilang lihat keadaan, ya udah ikuti saja begitu. Sudah pulang? Ya. Makannya, makan saja. Tinggalkan berkasnya. Mengerti. Baru kayak keluarga. Jangan buru-buru panggil orang tua. Bisa makan satu meja sudah bagus. Urusan selesai. Aku harus jelaskan soal tinggal atau pergi. Gajinya tinggi, makanannya enak. Tapi alur keluarga kaya ini serem banget. Tang Yue, kakek Fu menunggumu di ruang tamu. Kakek Fu, Tuan Fu, Nyonya, saya datang untuk melakukan serah terima tugas. Lihat ini dulu. Ini bukan kontrak pengasuh. Bukan executive group, bukan jabatan kosong. Kamu urus perawatan harian kakek Fu, juga mengawasi jadwal staf rumah Fu, pencatatan barang dan manajemen karyawan. Aku mungkin tidak pandai melakukannya. Gajinya tinggi banget. Makan malam juga ditanggung. Siapa yang tahan? Dapur sediakan makan malam. Kamu tak bakal lapar kalau lembur. Tenang Tang Yue, jangan tergiur semangkuk makan malam. Tapi ini bukan semalam. Pasukan jangka panjang. Pekerjaan ini ada masa percobaan. Kalau kamu tidak cocok boleh pergi. Keluarga Fu tidak akan memaksa. Nanti kalau ada anggota keluarga Fu pakai statusnya buat menindas orang, catat sesuai aturan. 您是让我有一个能说话的位置。对， Bukan karena kamu kerabat siapapun. Juga bukan karena kamu disukai orang tertentu. Karena keluarga Fu butuh posisi ini. Kamu cocok. Baik, aku coba.